Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maisela Dwi Agustin dengan NIM 2410111132200019 dari kelas A1 Akuntansi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sambung Mangkurat. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan sejarah kebijakan perekonomian 3 presiden di Indonesia. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Edi Suryanto, SPD MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah kebijakan perekonomian dari era Presiden Soekarno. Yang pertama, nasionalisasi perusahaan asing seperti perusahaan Belanda. Yang kedua, program ekonomi terpimpin dengan kontrol negara yang kuat. Dan yang ketiga, fokus pada keadilan sosial tapi banyak gangguan inflasi dan ketergantungan pada hutang. Nah, jadi pada masa Bapak Presiden Soekarno ini, pemerintah banyak menguasai sebagian besar kegiatan ekonomi dengan mengambil alih perusahaan asing dan mengatur produksi secara terpusat. Nah, kebijakan ini bertujuan mencapai kemandirian ekonomi, tetapi mungkin karena pengelolaannya kurang efisien dan biaya pembangunan yang besar, diakibatkannya adanya inflasi yang meningkat secara drastis dan perekonomian mengalami krisis pada saat itu. Selanjutnya, pada masa Bapak Presiden Soeharto, kebijakannya adalah yang pertama, stabilitas makro dengan inflasi rendah dan kontrol yang fiskal. Yang kedua, pembangunan 5 tahun atau PLITA untuk pembangunan infrastruktur dan industri. Yang ketiga, dorongan investasi asing dan ekspor sebagai pilar pertumbuhan. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan korupsi semakin tinggi. Nah, jadi yang pertama itu pemerintah fokus pada stabilitas makroekonomi, jadi inflasi ditekan, pengeluaran negara dikontrol, dan nilai rupiah dijaga agar stabil. Pemerintah juga bekerja dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Hasilnya, ekonomi Indonesia menjadi lebih stabil dan mulai tumbuh pada saat itu. Dan yang kedua, Bapak Soeharto menjalankan program pembangunan 5 tahun atau PLITA. Program ini bertujuan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, serta mengembangkan sektor pertanian dan industri. Jadi pada masa ini Indonesia bahkan sempat mencapai swasembada beras. Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai sekitar 6-7% per tahun. Yang ketiga, pemerintah mendorong investasi asing dan ekspor. Jadi Indonesia waktu itu membuka pintu bagi investor luar dan mengandalkan ekspor minyak, gas, dan produk industri. Nah, hal ini membuat ekonomi berkembang lebih cepat. Namun, di balik ketiga kebijakan tadi, di balik pertumbuhan tersebut ada dampak negatif, yaitu terjadinya kesenjangan sosial yang semakin besar dan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin meluas. Selain itu, ekonomi Indonesia menjadi rentan terhadap krisis. Ketika terjadi krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, Indonesia mengalami dampak yang sangat berat hingga akhirnya Soeharto mundur pada tahun 1998. Baik, selanjutnya ada pada kebijakan perekonomian pada masa Bapak Joko Widodo. Yang pertama ada fokus pada infrastruktur, pembangunan pelabuhan, jalan, dan bandara. Yang kedua, deregulasi dan kemudahan investasi, termasuk UMKM dan ekonomi digital. Dan yang ketiga, mendorong kemandirian industri seperti pembangunan kendaraan listrik.
Nah, jadi pada masa Bapak Joko Widodo ini, pemerintahan menekankan percepatan pembangunan infrastruktur, menarik investasi asing, dan memperkuat UMKM, serta menjalankan program bantuan sosial dan pelatihan kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan pada materi dalam video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.